Pagi ini kita akan buka firman Tuhan dari Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sebelum kejadian air bah datang, Tuhan bicara dengan jelas, ada sebuah sign tanda. Metusala adalah sebuah tanda atau sign bahwa air bah besar akan datang. Dan pagi ini Tuhan mengomong buat Mahanaim, sign, tanda. Perhatikan sebuah tanda, saudara. Perhatikan sebuah tanda. Dan Tuhan berkali-kali ngomong sama saya tadi di sana, Mahanaim, perhatikan sign yang Tuhan sedang berikan. Sebab tanda akan menunjukkan saudara, kalau kau bisa memperhatikan dengan baik tanda itu, dia akan bawa engkau pada sebuah tempat yang baru lagi, sebuah wilayah baru yang dia akan bawa saudara ke sana. Dan ketika Tuhan berkata Metusala adalah sebuah sign, tanda. Dan ketika Metusala mati, Nuh tahu, karena dia membaca tanda, dia harus segera memasuki Bahtera. Tapi Bahtera itu sementara untuk Nuh, saudara. Sebab target Tuhan bukan Bahteranya. Bahtera itu sebuah transisi bagi Nuh hari itu. Untuk apa, saudara? Dan Tuhan ngomong, open new land. Buka tanah baru. Open new land. Tuhan akan membawa Nuh pada sebuah area, wilayah yang baru lagi, yang bahkan dia tidak pernah pikirkan, dan dia gak pernah tahu, dan dia akan pernah membayangkan seperti apa tanah yang baru itu. Tapi Tuhan bawa mereka. Itulah destininya. Di sebuah wilayah baru, tanah baru. Hari itu dunia sedang kena banjir, dan ada sedimen yang tebal yang menutupi seluruh bumi, ketutup semua. Sehingga semua yang pernah ada ketutup dengan semua endapan lumpur, saudara. Dan mungkin Nuh tidak tahu juga how to start, bagaimana memulainya, tanah yang baru itu. Tapi Tuhan tahu bagaimana menolong Nuh untuk dia bisa mengelola tanah yang baru itu. Walaupun semua tertutup dengan tumpukan sedimen, lumpur, dia gak tahu bagaimana. Tapi Tuhan berkata, kelola tanah yang baru itu. Dan Tuhan punya target, membawa pada sebuah tanah, wilayah yang baru. Mahanaim, Tuhan sedang membawa kelompok saudara kepada sebuah tanah yang baru, yang mungkin kau tidak pernah tahu how to start, bagaimana memulainya. Tapi Tuhan tahu bagaimana cara membuatnya. Tapi Tuhan berkali-kali berkata, sign, perhatikan tanda, perhatikan tanda-tandanya, dan ikuti. Saudara, bagaimana kita bisa tahu cerita tentang Nabi Nuh ini? Sebab hari itu gak ada yang nulis satupun. Bahkan penulis kisah ini bukan Nabi Nuh, saudara. Penulis kitab ini adalah Musa. Musa adalah orang yang dipercaya Tuhan menulis kitab Pentateuch, yaitu 5 kitab Taurat, Kejadian sampai dengan Ulangan. Roh Kudus ngomong dengan Musa, orang yang paling lembut hatinya. Dan Tuhan sedang ngomong tentang perasaannya kepada Musa. Dalam cerita ini Tuhan cerita perasaannya. Dikatakan bahwa Tuhan hatinya sedang pilu, hatinya sedang susah, hatinya sedang menderita. Di ayat ke-6, manusia memilukan hatinya. Tuhan sedang cerita perasaannya. Saudara, saya tahu di tempat ini pemimpin saudara Ibu Iin seringkali ngomong pada saudara sekalian. Saya pun mendengarkan. Berkali-kali dia ngomong, mari kita tahu hatinya, menyenangkan hatinya, mengenal hatinya. Betul? Berkali-kali dia ngomong. Tapi saya mau jujur buat saudara, berapa persen dari saudara yang hadir setiap Sabtu
hari ini yang kau bisa tangkap apa yang hambanya ini sampaikan. Sebenarnya tidak banyak. Sebab sebagian besar dari saudara datang ke tempat ini dengan satu target, bagaimana hidupku ini nyaman, hidupku enak, aku bahagia. Engkau cuman pengen dengan Tuhan supaya engkau tuh senang, diberkati, dan kau bahagia. Engkau baru sampai di sebuah level yang seperti itu. Saudara, saya minta maaf ya saya ngomong ini ya. Tapi gak apa-apa toh. Biasanya ibu ngomong lebih keras kan daripada saya. Ini gak terlalu keras. Ini keras tapi sudah dilembutkan saudara. Ya kan? Berapa persen dari saudara yang engkau datang hari Sabtu pengen menyenangkan Tuhan? Jujur kita ngomong. Sebagian besar dari kita datang bagaimana supaya aku senang. Tapi ketika Tuhan ngomong dengan Musa, memilukan hatiku. Disitulah Musa ngerti, Tuhan, ada satu orang dan satu keluarga yang hari itu berbeda. Dia bukan terus kejar kenikmatan, keenakan, hidup yang nyaman dan bahagia. Tapi satu orang ini, dia sedang mengejar bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah keluarga Nuh. Tapi menyenangkan Tuhan itu bukan perkara gampang saudara. Sebab untuk menyenangkan Tuhan, kita pasti tidak disenangkan. Setiap kali kau coba menyenangkan Tuhan, pasti buat kita tidak menyenangkan. Kalau engkau senang, belum untuk Tuhan saudara. Sebab itu kau masih cari kesenangan dirimu. Sampai kau menyenangkan dia, buat kita gak enak. Kadang-kadang berkorban dan sakit. Tapi ada satu orang dan satu keluarga yang berhasil menyenangkan Tuhan. Di tengah semua keadaan manusia yang jahat, yang cuma cari kenikmatan diri mereka, ada orang yang menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini orang mendapat favor dalam bahasa Inggrisnya. Favor. Kemudahan, kemurahan dan hak istimewa. Sebab orang ini sedang menyenangkan hati Tuhan. Apakah dia menemukan di tempat ini orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan? Sebab setiap kali engkau menyenangkan dia, engkau sakit mungkin. Engkau berkorban, engkau terluka. Tapi saudara, dia berkata, I will give my favor. Aku memberikan favor kepada orang itu. Dan orang itu menjadi favoritnya Tuhan. Ketika orang menerima favor yang dari Tuhan, orang itu akan menjadi favoritnya Tuhan. Orang itu akan menjadi orang yang disukai Tuhan. Orang yang spesial di mata Tuhan. Dan Nuh hari itu menjadi spesial. Yang membuat Nuh dibedakan dari semua orang pada angkatannya. Dia dibedakan. Yang membuat Nuh diselamatkan hari itu. Supaya Nuh mengalami satu destiny yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Amin. Tapi bagaimana saudara untuk mendapat favor? Apa itu favor saudara? Sebuah kemudahan, sebuah kemurahan. Orang Jakarta pasti sering pergi ke Dufan. Semua pasti pernah ke sana. Saya seumur hidup saya mungkin cuma 3 kali. Seumur hidup ke Dufan. Karena ngantar anak-anak mungkin 3 kali. Saya gak tahu 3 apa 2 kali toh. Seumur hidup loh saudara. Cuma 2 kali, kasihan ya. Karena saya ini orang Udik, orang Semarang. Tapi kalau saudara orang Bekasi, orang Jakarta pasti Dufan itu biasalah. Saudara, kalau ke Dufan itu, saudara mau main di mainan yang sangat favorit. Saya ingat, saya itu pernah main apa ya? Itu loh, yang ada kapal bundar terus kita naik terus arung jeram. Namanya apa sih namanya? Arung jeram lah. Ya, itu kan salah satu yang favorit ya di sana ya. Kalau saya mau sana antrinya panjang banget saudara. Apalagi kalau hari-hari besar. Antrinya banyak, mesti nunggu. Kadang-kadang 1 jam nunggu sampai bisa naik ke arung jeram, muter-muter. Kalau mau balik lagi bisa saudara. Tapi nunggu 1 jam lagi. Mungkin sepanjang hari mungkin saudara dapatkan 2 kali arung jeram. Tapi habis waktumu. Hanya untuk antri masuk arung jeram. Tapi ada satu pintu saudara. Yang luar biasa. Di permainan itu saudara. Apa itu? Saudara punya tiket terusan. Kalau engkau punya tiket terusan, saudara tidak usah antri yang ratusan orang nunggu. Ada satu jalur khusus di mana kau punya tiket itu. Kau usah antri, engkau selalu akan jadi nomor 1.
tunjukin, silakan masuk. Saudara mau 10 kali, 20 kali masuk ke sana, boleh kok saudara. Sebab gak ada yang antri, selalu engkau akan dinomor satukan. Itu yang disebut favor. Favor saudara. Saudara gak perlu ngantri, saudara gak perlu lama-lama saudara. Tapi dia membuka sebuah jalan dalam hidup saudara yang lebih mudah. Dan itulah yang sedang Tuhan sediakan buat kita. Saudara, kita hidup jadi orang Kristen. Kalau kita tanpa favor Tuhan, terlalu berat yang kita kerjakan saudara. Terlalu sukar yang kita kerjakan. Sebab kalau kita hidup jadi orang Kristen, tapi kita gak punya favor yang dari Tuhan. Dan favor ini gak semua orang dapat loh saudara. Kalau sudah Kristen pasti favor turun. Enggak saudara. Hanya orang-orang tertentu yang orang itu menyentuh hatinya, dia turunkan favornya. Dan orang itulah yang menerima kemudahan dan kemurahan. Hari-hari ini biarkan kita mengharapkan favornya lebih besar lagi buat hidup kita dan pelayanan kita. Amin. Saya tahu Mahanaim punya planning yang besar, membangun gedung pesawat. Saya gak bisa mikir saudara, seperti apa. Memang bukan urusan saya, urusan Ibu Iin dan saudara. Oh iya. Oh iya. Saudara yang mesti urus sama Tuhan nanti ya kan. Berurusan sama Tuhan masing-masing. Saya gak ikut urusan dengan saudara. Saudara mesti bagaimana Tuhan sampai favornya turun saudara. Amin. Dan membuat apa yang mustahil yang sukar. Bahkan belum dapat anak katanya ya. Oh sudah dapat anak. Dapat anak ya. Sudah. This is real or by faith? Oh real. Karena saya itu kadang-kadang dengan Mahanaim itu by faith Pak. We see. Kami lihat di alam iman. Ya karena saya itu tahu kadang-kadang dengan saudara kan bergaul lama saudara ya kan. Jadi aku tuh tahu kalau ngomong sudah Pak. Jadi saya mesti memastikan real or faith. Oh faith, yes faith. Berarti faith is and real ya. Saudara tenang aja, kami di Semarang juga lagi kami by faith juga saudara. Lagi doa cari tanah, tenang aja. Kita punya pergumulan yang sama, kita lagi cari tanah juga by faith saudara. Kalau saya jujur by faith. Udah ngeliat tapi belum dapat saudara. Ya, minta. Kan itu saudara perlu sign favor yang dari Tuhan. Begitu favornya turun saudara. Di situ ada jalan terusan tadi terus saudara. Yang lu gak perlu antri, gak perlu susah setengah mati. Sebab Tuhan di depan berkata, come, datang. Saudara itu kata yang ajaib. Come. Engkau tidak usah antri. Dan tiba-tiba engkau di tempat yang paling depan. Dan dia berkata, ini dapat prioritas. Sebab ini orang-orang yang menyenangkan hatiku. Ini orang-orang yang menyukakan hatimu. Kenapa kok berkali-kali pemimpin saudara Bu Iin berkata senangkan Tuhan, senangkan Tuhan. Sekalipun jujur belum nyampe saudara. Fenelon berkata, long way. Ada sebuah jalan yang panjang yang diajarkan buat saudara yang masuk ke sini sampai menembus ke sini, long way. Mungkin pendek, nggak ada 30 cm saudara. Dari pikiran yang diomongin disampaikan buat saudara sampai masuk ke hatimu. Dan kau tahu di hatimu, aku tahu Tuhan. Ini loh menyenangkan Tuhan. Pemimpin saudara, dia tahu dan dia menjalani itu sampai ke sini. Tapi untuk berbagi dengan yang lain perlu waktu saudara, sampai turun ke hatimu. Dan kau belajar Tuhan, ajari aku menyenangkan hatimu. Sebab perlu sebuah sacrifice. Tidak enak buat kita, tapi itu menyenangkan Tuhan. Dan apa yang dia janjikan, apa yang dia mau berikan, favor itu tiba-tiba turun dalam kehidupan kita. Ada jalan yang panjang. Sekian belas tahun yang lalu, almarhum senior kami Pak Petrus Agung, saudara, dia pergi ke Toronto disuruh Tuhan. Waktu dia pergi ke Toronto, cuma satu targetnya, aku pengen mengalami Tuhan di sana. Karena waktu itu gereja kami masih sangat sedikit, gak banyak jemaatnya. Waktu itu gereja pun bahkan yang di Permata Hijau itu masih belum dibangun, masih reruntuhan.
Dan beliau pergi ke Toronto untuk belajar. Karena katanya ini hamba Tuhan yang bisa membawa hadirat Tuhan, yang bisa kenal hati Tuhan. Dan beliau dengan rombongan berangkat ke sana. Sampai di sana beliau mengalami lawatan Tuhan dan pulang ke Semarang. Ketika sampai di Semarang, saya ingat saya masih kecil waktu itu. Belum besar, ya segini sih besarnya, tapi masih kecil, masih muda, belum ngerti apa-apa. Ada banyak orang-orang yang hebat di gereja, para penatua gereja. Dia tanya, Gung, mereka panggil gitu. Kalau saya ya Pak, ya kalau mereka sama umurnya, Gung, ento opo? Bahasa Inggrisnya, Agung, what do you have? Nah kerennya gitu loh. In Toronto, dapat apa di Toronto? What do you get in Toronto? Ento opo in Toronto? Aku belajar menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Pak Agung sampaikan buat para penatua gereja. Dan mereka semua berkata, wis ngerti, sudah tahu. Kalau cuma itu udah usah ke Toronto. Kalau menyenangkan hati Tuhan itu gampang, kami semua tahu. Kami diajarin kok menyenangkan hati Tuhan. Dan ada lagunya, menyenangkanmu, ya kan? Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Saudara, tapi sesungguhnya mereka tidak tahu kok. Tapi hari itu Pak Agung sedang diajar Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Dia hari itu penginjil yang hebat, keliling kemana-mana. Dia khotbah kemana-mana. Dan Pak Agung berpikir dia sudah mencapai targetnya. Tapi ketika dia di Toronto, dia tahu, Tuhan, ajari aku menyenangkan hatimu. Dan di situ dia hancur hati. Dia nangis, dilawat Tuhan. Dan tiba-tiba ada satu yang baru, saudara, yang dia alami. Dia pulang ke Semarang. Dan dia membawa sebuah atmosfer yang berbeda. Sebab targetnya bukan lagi khotbah hebat. Bukan lagi jadi orang terkenal. Tapi tiba-tiba target arah hidupnya berubah sama sekali. Targetnya bagaimana aku bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Apa yang kau inginkan itu jadi target hidupnya, saudara. Dan saya ingat hari itu. Setelah dia pulang sekian hari kemudian, dia buat persekutuan. Gak banyak yang datang, mungkin 50. Gak banyak kok. Karena memang gereja baru mulai. Dan saya hadir di situ juga. Hari itu dia nyembah Tuhan. Dia nyanyi, dia nyembah Tuhan. Dia nyembah Tuhan. Tapi hari itu namanya baru belajar menyenangkan Tuhan. Tetap salah, saudara. Kenapa salah? Sungkan. Sebab ada temannya senior. Dan dia berkata, kamu yang nyembah Tuhan. Dan temannya itu ambil mic, dia nyanyi. Ditungguin. Hadirat Tuhan drop, turun. Dan flat. Dan Tuhan berkata, kamu menyenangkan dia. Dan tidak menyenangkan aku. Di situ dia ngalamin. Ya Tuhan. Dia sungkan. Dan dia suruh temannya yang nyanyi. Dia ambil mic. Dan dia nyembah Tuhan. Dan tiba-tiba ada hadirat Tuhan yang sangat kuat. Turun di tengah-tengah kami. Saya saksi hidup. Dan dia panggil saya, maju kamu. Dia tumpangi saya tangan. Saya tumbang sekian waktu. Saya ngalami Tuhan di luar biasa. Saya tahu Tuhan. Di situ dia belajar menyenangkan hati Tuhan. Dari seluruh manusia hari itu. Cuma dia temui satu keluarga. Yaitu keluarganya Nuh. Yang hari itu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana sampai hari itu Nuh ini bisa menyenangkan hati Tuhan? Ayat 9 bicara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar. Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tak ada sebuah reason, alasan yang Tuhan lihat. Sampai orang ini mendapatkan favor Tuhan. Sebab dikatakan Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Nuh adalah orang yang benar. Saudara, kita tahu kita semua ini gak bisa benar kok, saudara. Susah untuk mencapai pada kebenaran, saudara. Tapi kita ini sebenarnya benar di hadapan Tuhan.
Kalau engkau sedang bisa menentukan pilihan-pilihan hidupmu yang tepat, saudara. Dan dalam hidup kita ini banyak pilihan-pilihan yang seringkali justru sedang menjatuhkan kita atau mengangkat kita. Karena itu hati-hati saudara dengan setiap pilihan-pilihan kita. Tuhan ngomong sama saya dengan jelas tentang tanah yang akan Tuhan berikan buat gereja. Tuhan berkata tanah yang akan kau dapatkan nanti, new land yang kau dapatkan nanti. 2, kalau engkau dalam ketepatan, engkau akan dibawa naik lebih tinggi. Tapi kalau engkau salah memilih, engkau sedang turun ke bawah. Saudara, kadang-kadang pilihannya sukar loh saudara. Kadang-kadang pilihan itu sukar. Mungkin persatuan yang sama sedang turun buat Mahanaim. Kalau engkau dalam ketepatan, tanah yang baru yang Tuhan berikan akan membuat sebuah terobosan level baru, naik lebih tinggi lagi. Jangan sampai salah. Sebab sebuah kesalahan membuat orang drop di hadapan Tuhan. Dan bukan naik, drop. Disinilah kita ini perlu sangat berhati-hati dalam setiap pilihan-pilihan yang kita kerjakan saudara. Tapi Nuh ini dalam pilihan-pilihan hidupnya, dia berhasil menentukan pilihan-pilihan yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan pilihan yang tepat itu mendatangkan kebaikan dan membuat orang ini naik levelnya saudara. Sebab dia menentukan pilihan-pilihan yang tepat. Dan yang berbahaya, kadang-kadang pilihan itu begitu banyak ditawarkan dalam hidup kita. Kadang-kadang confused, bingung menentukan yang mana. Sekali lagi Roh Kuduslah yang akan menolong saudara untuk bisa menentukan setiap pilihan-pilihan itu. Hati saya gentar dan takut saudara, ketika Tuhan berkata akan berikan kamu tanah baru. Ada kegentaran yang sangat kuat. Satu pagi saya bangun dan saya berdoa jam 4 pagi. Dan tiba-tiba kegentaran yang sangat besar muncul dalam hati saya. Sedang ditentukan nasibmu. Apakah diangkat tinggi atau sedang turun lewat tanah ini. Karena itu hari ini saudara, mari kita sama-sama, kami juga sama-sama minta Tuhan tunjukkan kami dalam ketepatan, supaya engkau menemui kami jadi orang yang benar. Sebab hari ini dosa di level saudara ini saudara, yang udah tinggi nih saudara levelnya, yang tidak sama dengan level orang-orang Kristen yang lain. Saudara lebih tinggi levelnya kok saudara. Kesalahan dosa itu bukan perzinahan, mencuri, membunuh, kekerasan, ngomong jahat, bukan itu lagi. Tapi ada sebuah level yang cukup berat, kadang-kadang sangat tipis, antara kau bertindak benar atau salah. Pilihan tok loh saudara. Buat Tuhan itu besar hitungannya. Sebab saudara bukan orang biasa. Engkau di sebuah level yang lebih tinggi. Sehingga bahkan cuman milih ini atau ini. Itu kan gak dosa tuh saudara, ya kan? Bukan milih antara membunuh dan memberikan kehidupan, bukan loh saudara. Cuman milih. Tapi karena sudah tinggi levelnya saudara, bahkan pilihan pun saudara harus dalam sebuah ketepatan. Kita gak bisa nawar lagi. Turunkan level kami saudara. Turunkan Tuhan level kami. Gak bisa saudara. Sebab musuh di sebuah level yang cukup tinggi. Bahkan pilihan yang sedang kau tetapkan hari ini mesti dalam sebuah ketepatan. Dan yang kedua dikatakan, dan dia tidak bercela. Apa kata tidak bercela itu artinya saudara? Tidak bercela artinya orang yang perfect, accomplished, complete. Orang-orang yang mampu menyelesaikan setiap tugas yang dari Tuhan. Kita ini banyaknya semangat di depan. Di depan semangat. Memulai sesuatu hal semangat. Tapi apakah saudara bisa menyelesaikan sebuah tugas mandat sampai komplit, finish strong? Kita pernah punya tema finish strong ya kan? Artinya itu saudara, dalam sebuah tugas yang Tuhan berikan, engkau bisa menyelesaikan sampai finish strong. Ada banyak orang yang memulai dengan bagus, tapi nutupnya gak bagus saudara. Atau masih dikerjakan, tapi dengan hati yang flat, yang hambar. Sama saudara, engkau tidak sempurna di dalam pekerjaanmu.
engkau tidak komplit. Sebab memang engkau masih mengerjakannya, tetapi hatimu sudah flat. Berapa banyak di tempat ini yang engkau masih kerjakan tugas bagianmu, tapi hatimu flat. Tidak ada gairah lagi di sana. Betul. Engkau mungkin masih menyembah Tuhan, nyanyi di sini, nyembah Tuhan, tapi hatimu flat. Engkau masih ngurusin rumah singgah. Betul masih. Tapi tidak ada lagi gairah di sini muncul. Oke, tugasku memang aku ini bagian rumah singgah. Aku tetap kerjakan. Aku ngurus rumah Shalom. Oke, aku kerjakan. Tapi kok kehilangan gairah di sini. Kehilangan semangat di sini. Engkau tidak finish strong. Engkau bukan orang yang menyelesaikan dengan kuat. Hari ini saudara, kalau itu keadaanmu, minta Tuhan tolong aku, bangkitkan semangat di hatiku. Amin. Saya terus berdoa buat hidup saya saudara. Tolong aku Tuhan. Setiap hari Minggu jadikan hari yang aku sangat bergairah. Aku akan sampaikan pesan Tuhan, sampaikan nubuatan, apa yang kau mau dengan hati yang menyala-nyala. Beri aku selalu setiap minggu hati yang seperti itu. Beri aku selalu hati yang nyembah Engkau, hati yang menyembah Engkau setiap saat. Saya terus minta pada Tuhan, sebab saya tahu kalau Engkau tetap dalam pelayanan, tetap aktif, tapi hatimu ada yang sedang padam, Engkau tidak akan finish strong. Sebab sebenarnya Engkau sudah quit, sudah selesai, sudah mundur dari larimu itu. Sebab hatimu sudah dingin. Dia tidak bicara yang di luar, tapi dia sedang terobos masuk dalam hatimu. Dia sedang periksa hatimu. Apakah masih ada api dan kobaran itu saudara. Kita bisa ngomong gairah, semangat, kita bisa nyanyi dengan kuat, gairah dan semangat. Tapi yang Tuhan sedang terobos, dia sedang lihat hatimu satu persatu. Apakah masih ada seperti Nuh miliki, hatinya perfect, sempurna, menyelesaikan tugasnya. Nuh kerjakan tugasnya dengan gairah. Sekalipun tidak gampang loh saudara. Kalau saudara mikir Tuhan saudara, kadang-kadang Tuhan gak masuk akal kalau dia nyuruh orang loh saudara. Kenapa dia gak suruh tukang kapal yang buat bahtera? Nuh itu petani saudara, atau peternak kok saudara. Dan pada masa itu mungkin orang gak pernah buat kapal dan belum pernah buat kapal. Mungkin Nuh lah orang yang pertama menemukan kapal, Nuh orangnya. Ini petani saudara, yang biasa nanam. Tiba-tiba Tuhan ngomong buat kapal. Saudara, kadang-kadang Tuhan dengan saudara, dia buat manuver-manuver yang gak masuk akal. Dia buat hal-hal, dia perintahkan yang gila seperti saudara, yang gak masuk akal. Kalau Tuhan gak bisa di Tuhan. Sengaja dia sedang perintah saudara. Dan bagianmu juga berkata, ya Tuhan, nanti kemampuannya nyusul. Buat kapal tuh gak gampang loh saudara. Dia mesti nebang pohon, motong kayu, dan dia mesti buat kapal. Kalau sampai salah, itu kapal miring tenggelam kok saudara. Coba suruh orang yang pernah buat kapal. Gak usah kapal, perahu aja saudara. Kalau itu perahu gak balance, akan tenggelam kok. Yang kecil loh saudara, tenggelam pasti. Apalagi ini 300 cubits atau 300 kaki, 140 meter panjangnya. Lumayan tuh, gede banget saudara. Disuruh buat orang gak pernah buat. Tapi Tuhan tuh mau ngajarin kita saudara. Walaupun itu bukan kebiasaanmu, walaupun itu bukan sesuatu yang kau bisa, hanya mentaati dia. Seringkali dia perintah saudara dengan hal-hal yang tidak pernah kau kerjakan. Bagianmu percaya saja. Kalau satu kali Tuhan ngomong dengan Mahanaim sesuatu yang asing buat saudara, taati, kerjakan. Kami gak biasa seperti ini kok, kami gak biasa. Kenapa kau gak belajar menyesuaikan dengan Tuhan? Kami biasa dengan yang seperti ini. Kalau yang gini kami gak biasa. Dan kami menolak. Kecenderungan kita ini saudara, menolak setiap hal yang buat kita gak enak, gak nyaman, gak biasa. Buat kami, kebiasaan kami, adat kami seperti ini. Dan kalau ada yang beda, itu bukan kami gak mau. Kadang-kadang saudara, Tuhan kayak Nuh saudara. Hei petani, buat kapal. Dan gila lagi di gunung. Sama sekali gak masuk akal. Beranikah saudara
Ketika yang dia diperintahkan buat saudara tidak masuk akal dan di luar kebiasaanmu dan di luar kesukaanmu, tapi kau bisa tetap mengerjakan itu sekalipun di luar kebiasaanmu dan di luar kesanggupanmu, di luar kemampuanmu. Tapi terbukti kapal itu selesai dengan luar biasa. Selesai sekalipun pembuatnya adalah bukan tukang kapal, tapi dia bisa menyelesaikan dengan ajaib. Amin. Izinkan dia melatih saudara, memberikan perkara-perkara baru. Saudara betul, kami juga di HTE sedang ditembus Tuhan. Dia mau buat perkara baru. Kadang-kadang kita alergi. No. Belajar, Mahanaim, belajar. Kalau ada perkara baru, buka hatimu, terima. Sebab dia sedang melatih engkau. Yang ketiga, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Walk with God. Jalan dengan Tuhan. Kita rasanya gak usah dikasih tahu ya, bergaul dengan Tuhan. Sebab para pendahulu kita ngajarin banyak bergaul. Diajarin walk with God. Bergaul dengan Tuhan. Kita banyak diajari. Kita terima banyak pelajaran. Tapi kurang prakteknya, itu masalahnya saudara. Betul apa betul? Betul. Kita tuh banyak diajarin, kita sangat kaya. Jujur saudara, saya pergi kemana-mana, kita itu kelompok yang diajarin begitu dalam. Tentang bagaimana cara hidup, bagaimana cara bersikap, bagaimana sikap hati, bagaimana melayani. Kita diajarin semua yang hebat saudara. Saya mendengar dari gereja-gereja besar di Indonesia saudara, mereka tidak punya pelajaran itu loh saudara. Kita diajarin begitu banyak. Semua hikmat surga diajarkan pada kita loh. Oleh para pendahulu kita, para pemimpin kita diajarin hebat. Cuma satu kadang-kadang kekurangan kita. Kita menerima banyak dan kita ini prakteknya masih sedikit saudara. Amin. Prakteknya dikit. Kayak orang yang punya kumpulan resep masakan banyak banget. Itu kita kadang-kadang. Betul. Koleksi gimana? Koleksi resepnya banyak. Tebel nih buku resep saya. Macam-macam. Mau masakan Jepang semua. Pernah buat gak? Enggak, hanya koleksi resep. Kasian deh lu, gak pernah ngerasain. Buka kembali resep itu saudara. Dan kau buat, kerjakan. Engkau akan taste. Engkau akan mengecap semua yang diajarkan. Sejak Pak Petrus Agung meninggal, mau tidak mau saya buka buku resep yang pernah diajarin. Lu betul loh. Tak bukai satu persatu bukunya itu. Dan dia bilang jalan, lewati jembatan penderitaan, lewat. Saya bilang dulu kan Pak Agung yang lewat, sekarang kamu lewat. Saya lewatin saudara. Syaratnya apa? Tutup telinga, tutup mata. Gak usah nengok mana-mana. Tutup telinga, tutup mata, lewat. Betul saudara. Saya praktek tutup mata, tutup telinga, lewat jalan di jembatan itu. Diajarin banyak. Harus melewati, menjalani jalan-jalan itu saudara. Amin. Hari ini bagian saudara buka kembali semua pelajaran dan berkata Tuhan, biar aku mengalami, biar aku mengalami, biar aku mengalami. Setelah sign diberikan, dia bangun selesai kapal itu, dia naik ke kapal itu. Tapi 150 hari, 5 bulan atau 7 bulan itu hanya masa transisi saudara. Sebelum mereka dibawa pada sebuah level yang baru lagi. New land dibawa ke sana. Dan hari itu Nuh tiba di sana. Di sebuah tempat yang baru saudara. Dia selalu mau memulai kita dengan sebuah new beginning. Tuhan ngomong sign. Perhatikan sign. Sebelum Nuh mendarat di dataran yang baru itu saudara. Dia buat 2 hal. Dia yang pertama melepaskan burung gagak. Dia lepaskan burung gagak. Dia tunggu tanda dari burung ini kok saudara. Dan Alkitab menulis burung gagak pergi dan pulang terus. Pergi dan pulang. Dan Nuh mungkin bingung. Ini kenapa ya burung gagak ini ya? Kok cuma pergi pulang? Dan dia gak bisa membaca apa-apa saudara.
Orang Yahudi itu orang yang hidupnya semuanya penuh dengan tanda. Dia baca tanda-tanda. Dia lepas Gagak. Gagak pergi pulang terus, nggak ngapa-ngapain. Cuma itu aja. Dan dia lepaskan merpati yang kedua. Dan merpati pergi dan pulang. Dan Nuh bisa baca. Tanah ini belum ada, masih air. Sebab merpati ini balik, nggak punya tempat berpijak. 7 hari kemudian lepas lagi. Dia pergi dan pulang. Dia membawa daun zaitun di mulutnya. Dan Nuh tahu air sudah turun. New beginning, kehidupan baru sedang datang di tanah ini. Sebab dia melihat ada tunas zaitun dibawa di mulut merpati itu. Saudara, ada 2 tanda yang bisa kita lihat dalam hidup kita. Yang pertama Gagak. Gagak buat orang Yahudi bicara tentang semua yang keduniawian, yang negatif, yang buruk, yang jelek. Dia pengen cari dari tanda itu. Dia coba lihat yang dunia berikan tanda. Bingung kok. Sebab Gagak itu pergi pulang. Dia gak tahu ini ada apa ini. Kok cuma pergi pulang toh. Tapi begitu dilepaskan tanda yang dari merpati. Merpati lambang dari Tuhan. 2 binatang yang sangat berbeda. Merpati datang dan membawa tunas zaitun. Dan dia tahu awal baru sedang datang. Saudara, sign, perhatikan tanda itu. Awal baru sedang datang. Kenapa tunas zaitun? Ada yang menarik saudara. Kenapa tunas zaitun? Kenapa bukan tunas yang lain? Zaitun itu pohon yang paling ajaib, luar biasa. Itu pohon yang tahan hidup ribuan tahun saudara. Ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau saudara pernah ke Taman Getsemani sekarang yang di Yerusalem, ada pohon zaitun yang gede banget yang sampai bolong-bolong zaitunnya saudara. Dan guide-nya berkata, yang ini umurnya bisa ribuan tahun. Yang ini udah ratusan bahkan ribuan tahun umurnya. Sangat tua. Itu pohon tetap hijau, tetap mengeluarkan buah, tetap segar. Batangnya kelihatan tua, tapi buahnya tidak pernah berhenti. Merpati itu ambil zaitun dan ditunjukkan kepada Nuh. Sebuah sign tanda new beginning. Bahwa hidup kita tidak pernah akan menjadi tua. Tetap berbuah. Tetap berbuah. Musim berlalu. Waktu berlalu. Ada banyak orang yang turun dan naik hilang. Tapi orang-orang yang tetap melekat kepada Tuhan, waktu dan masa tidak akan menenggelamkan dia. Amin. Dia tetap bertahan. Bukan cuma bertahan, tetap berbuah. Itu yang hebat. Kita tidak boleh cuma bertahan. Bertahan ada, enggak. Saudara masih harus tetap berbuah. Dan buahmu harus lebat. Dan zaitun adalah penghasil minyak utama di Timur Tengah. Gak ada sumber lain untuk minyak. Indonesia punya kelapa, sawit. Timur Tengah gak punya sawit, gak punya kelapa. Satu-satunya sumber minyak mereka, zaitun. Sumber api. Dan dia berkata, zaitun awal baru. Inilah sebuah pemantik api supaya tetap hidup dan tidak pernah pudar. Api tetap menyala. Selama minyak itu ada, selama zaitun ada, tetap ada api yang akan dinyalakan. Saudara, Tuhan mau ngomong, aku berikan zaitun, tetap hidup. Hidupmu seperti pohon zaitun yang akan terus menghasilkan minyak. Selama minyak itu ada, api akan menyala. Gadis yang bodoh kehabisan minyak dan apinya hilang. Tapi gadis yang bijaksana, dia punya persediaan minyak banyak dan api itu tetap menyala. Hari ini saudara, bagaimana di tengah dunia yang makin jahat, makin gelap ini, gairahmu, semangatmu tetap menyala. Dan ada favor Tuhan yang turun. Dan engkau akan tiba di sebuah tanah baru. Tanah baru yang kau tidak tahu bagaimana untuk mengelola, memulainya. Tapi dia tahu bagaimana engkau akan mengelola tanah yang baru, memulainya dan membuat jadi sebuah kebun yang ajaib, yang luar biasa. Sebuah kemanisan baru, kebun buah-buahan yang baru sedang dia siapkan buat kita. Amin. Adakah dia temui
orang yang benar, orang yang tidak bercela, dan yang bergaul dengan dia, sedang berjalan bersama dengan dia, untuk engkau bisa menikmati new land, sebuah new beginning. Saya tahu kita perlu sebuah awal baru lagi. Pak, sudah enak kok. Gak bisa saudara. Tuhan selalu akan membawa pada saudara new beginning. Gak sekali loh saudara. Ada masanya. Dia selesai satu babak, sebuah new beginning. Satu babak lagi, selesai. Satu babak lagi, selesai. Satu babak lagi. Dan akan ada begitu banyak new beginning yang kau alami dalam kehidupanmu. Tugas kita fleksibel, pliable. Fleksibel, pliable, apa itu? Bisa ditekuk oleh Tuhan. Jangan terlalu keras dan terlalu kaku. Mahanaim, saya berdoa, ojo kaku, fleksibel. Kalau satu kali Tuhan berkata, tak tekuk ini, bersiap-siaplah. Siapa tahu ini pesan Tuhan buat Mahanaim, ditekuk tetap kuat, tidak patah. Ada banyak orang Kristen ditekuk patah. Sebab kadang-kadang dia, Pak Yusa pernah ngomong, dia kadang-kadang membengkokkan, betul? Ingat khotbahnya Pak Yusa? Membengkokkan, kok tiba-tiba muncul saya nggak tahu. Ini pasti pesan Tuhan buat saudara. Jadi orang yang pliable, fleksibel. Kalau dia sedang menekuk kita, ikutin aja. Jangan sampai patah. Jangan sampai patah. Nuh terbukti, ini orang yang melekat, dapat favor. Dan dia tidak patah di hadapan Tuhan. Dan dia berhasil. Mari kita berdiri sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian, Goodness of God. I love you Lord, for your mercy never fails me. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Hamba telah sampaikan pesan-Mu dan nubuat tempat ini Tuhan. Sekarang Engkau yang mengerjakan dan menolong kami. Favor, favor, favor. Favor, I speak favor. I speak favor upon you. Aku ucapkan favor atas hidupmu dan pelayanan ini. Favor, favor. Perhatikan sign, tanda-tanda Tuhan. Perhatikan tanda-tanda Tuhan. Dan biar kau masuk ke dalam new land, tanah yang baru. Terima kasih Tuhan.